Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya nih Pak Happy, Pak Obi, dan Bu Oli? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Terlihat dari wajah-wajahnya nih yang segar-segar nih. Hari ini kita akan melakukan supervisi ya. Di mana nanti saya akan bertanya ke Pak Obi tentang beberapa pertanyaan. Oke, sudah siap Pak Obi? Siap Bu. Oke, terima kasih Pak Obi. Oke, bagaimana nih Pak kabarnya Pak Obi dengan rutinitas hingga sampai saat ini nih? Ya, seperti biasa Bu, kita masih disibukkan dengan tugas-tugas pembekalan. Ya. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan. Ini yang pertama, nih, apa hal yang ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan saat ini? Iya, saya untuk kompetensi yang agak perlu saya kembangkan lagi Bu adalah pada saat saya harus bertanya pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti menimbulkan ide-ide atau kata kunci dari jawaban-jawaban Koci. Biasanya saya agak kesulitan di bagian situ Bu Nasta. Oke. Yang kedua, bagaimana nantinya Bapak yang ingin saya amati di bagian mananya? Ya, menyambung dari pernyataan tadi, di bagian pertanyaan-pertanyaan saya yang biasanya itu dalam pertanyaan ada pertanyaan lagi. Nah, nanti Ibu bisa mengamati di bagian itu kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya gitu, bisa diamati di bagian itunya Bu. Oke, selanjutnya bagaimana nih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan Bapak kembangkan? Ya, melalui kegiatan ini saya berharap ada perkembangan atas apa yang menurut saya kurang dalam keterampilan bertanya tadi. Jadi saya berharap Ibu juga selaku supervisor nanti bisa memberikan penilaian yang benar-benar bisa meningkatkan kompetensi saya di lain kesempatan berikutnya. Itu Bu. Oke. Baik Pak Obi, pertanyaannya saya cukupkan terlebih dahulu. Silakan Bapak Obi bisa melakukan mulai dengan bertanya dengan temannya. Silakan Pak Obi. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Happy. Iya Pak. Hari ini kita akan melakukan sedikit bincang-bincang Pak ya. Saya boleh tahu dulu kira-kira dalam percakapan kita nanti ini kita akan membahas mengenai perencanaan atau kalibrasi ya Pak? Mungkin lebih ke perencanaan Pak. Perencanaan, oke. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Happy. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang akan kita bahas hari ini. Semoga kita berdua bisa menemukan solusi. Ya. Saya persilakan kepada Pak Happy. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Yang perlu dikembangkan di sekolah saya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ini sangat penting. Jadi ketika kemarin itu saya mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi dan itu kan sekarang memang relate dengan kurikulum Merdeka, betul Pak ya. Nah itu di sekolah kami itu masih banyak guru yang belum ini Pak mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal kemarin sudah belajar lewat PMM, butuh apa ya, diseminasi seperti itu Pak.
Pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak Happy ya. Betul, Pak. Oke. Eh, di sekolah Bapak ada berapa ini, Pak? Ada berapa rombel? Di sekolah saya itu ada berapa ya? 30 rombelan, Pak. 30 rombel ya. Betul. Dari kelas dari jenjang SD gitu, Pak? SD, Bukan, Pak. SMP. SMP, Pak. Kelas 7, Oh, 8, dan 9, Pak. oh, lumayan banyak ya, Pak Happy ya. Berarti Pak Happy melihatnya ini kan secara keseluruhan itu masih kurang, Pak ya. Betul. Penerapan pembelajaran diferensiasi ya. Bisa Pak Happy gambarkan kira-kira kalau kita ukur dalam bentuk persen, kira-kira yang sudah menerapkan dan yang belum itu perbandingannya berapa persen, Pak? Yang sudah menerapkan mungkin sekitar nggak sampai 20%, Pak. Yang sudah, Ya, betul. berarti yang belum. Masih sekitar 80%-an. Ah, kira-kira kenapa tuh, Pak? Penyebabnya teman-teman Pak Happy. Pak Happy sendiri guru penggerak kan? Betul. Iya. Coba bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana Bapak bisa menyimpulkan bahwa 80% itu memang benar-benar belum menerapkan sama sekali. Silakan Pak. Baik Pak, yang pertama saya masuk dalam manajemen sekolah Pak, saya kesiswaannya Pak, jadi saya sering koordinasi dengan manajemen sekolah, termasuk kepala sekolah. Dan kebetulan juga di sekolah kami itu ada 5 guru penggerak, 3 CPP, dan 3 JGP Pak. Dan itu kami sudah Hmm, membentuk juga komunitas praktisi, dan di situ kami memang betul-betul ingin pembelajaran yang memerdekakan, pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, yaitu bisa dengan diferensiasi seperti itu Pak. Dan kami juga apa namanya, yang belum kami lakukan itu desiminasi Pak, karena hmm, terkait waktu gitu. hmm. Harapannya ya semester ini semua guru sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Baik. Saya tadi mendengar ada kata komunitas praktisi. Saya boleh tahu Pak bagaimana atau siapa saja yang terlibat di dalam komunitas Bapak ada di dalamnya, Oke, baik Pak Happy? komunitas praktisi kami itu guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak Pak di sekolah kami Pak. Kebetulan ada 5 seperti itu Pak. Jadi ya itu saja Pak sementara Pak. Berarti ini ya, ada 5 guru penggerak di sekolah Pak Happy ya. Betul Pak. Gini, eh, kalau tadi dikatakan masih ada sekitar 8% guru atau kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berarti ada kemungkinan Pak, komunitas praktisi yang isinya 5 orang ini akan dikembangkan. Atau Pak Happy punya ide lain, misalnya bisa Bapak ceritakan kira-kira strategi apa nih Pak? Ya, Kan 80% itu lumayan besar untuk sebuah sekolah. oke, baik Pak. Ya, yang pertama tentu saja desiminasi Pak. Desiminasi kepada guru-guru ya bisa 2 harian Pak. Setelah desiminasi di situ ada rencana tindak lanjut Pak. Jadi guru-guru memang kami minta membuat RPP apa apa namanya sekarang modul ajar Pak ya, yang Ya, berdiferensiasi nanti dipraktekkan mungkin diferensiasi proses dulu Pak yang agak apa ya agak mudah seperti itu. Habis dipraktekkan nanti teman-teman buat apa namanya buat buat modul ajar habis itu diimplementasikan di kelas. Nah itu dari 5 kami itu 5 guru penggerak itu masing-masing satu orang bisa membawahi 10 guru seperti itu Pak. Jadi kami yang mengawal seperti itu Pak. Jadi biar baik. semuanya rata gitu. Nanti kita evaluasi apa yang lebihnya apa, kurangnya apa seperti itu Pak. Oke, menarik ya. Jadi gini Pak Happy, saya mendengar itu kan pada prosesnya nanti yang akan dilakukan adalah proses offline ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak proses lain yang akan ditempuh Pak Happy untuk melakukan percepatan ini biar tujuannya bisa segera tercapai gitu.
Ada nggak Pak? Buat percepatannya itu Pak, kami buat jadwal dulu Pak, jadwal kapan-kapan hari-hari apa saja, tanggal berapa aja, teman-teman waktunya kami pantau seperti itu Pak. Nanti kami evaluasi, terus kami tanya gimana prosesnya seperti itu, apakah sudah melakukan apa diagnostik assessment seperti itu apa sudah atau belum seperti itu Pak. Sampai prosesnya ini berjalannya seperti apa, terus kondisi kelasnya seperti apa, perasaan siswa seperti apa, seperti itu Pak. Oke, berarti ini ya hal-hal tadi, komunitas praktisi tadi, kemudian rencana-rencana yang Bapak jabarkan tadi, eh, itu sebenarnya itu perlu dukungan sepertinya Pak ya. Atau Bapak selama ini sudah mendapatkan dukungan dari mana saja, bisa diceritakan agar rencana Bapak ini segera terlaksana? Oke Pak. Dukungannya tentu saja dari kepala sekolah Pak, kepala sekolah, terus manajemen, dan teman-teman yang tergabung dalam komunitas praktisi Pak. Semuanya mendukung agar betul-betul sekolah kami itu bisa mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan Pak. Terus sesuai kebutuhan murid, kan selama ini teman-teman banyak yang melakukan pembelajaran secara konvensional yang berpusat pada guru Pak. Nah, itu mulai kita rubah seperti itu karena kita agen perubahan Pak ya. Kita rubah bagaimana pelajaran itu lebih menarik, anak-anak itu tidak hanya diam dan mendengarkan, tapi anak-anak itu ada bergerak, terus ada berkarya, melakukan project based learning Pak, itu yang lagi ngetren sekarang. Jadi pokoknya anak-anak itu aktif Iya, Pak, seperti itu Pak. iya. Sedikit pertanyaan sedikit Pak ya. Kira-kira bentuk dukungan dari kepala sekolah seperti apa? Nah, awalnya saya bercerita, Pak. Ini saya dapat ini dari guru penggerak dan ini luar biasa saya gitu. Jadi sekarang ini memang paradigmanya sudah berubah. Yang dulu berpusat pada guru sekarang sudah berpusat pada murid. Terus saya ceritakan tentang pembelajaran diferensiasi. Ini bisa mungkin dilaksanakan di sekolah dan akhirnya beliau, wah, oh silahkan Pak. Ya sudah. Jadi saya saya laksanakan Pak diseminasi seperti itu Pak, mungkin nanti Pak. Ya pokoknya targetnya tahun depan Pak, semester berapa, semester awal semester 2 sudah diferensiasi semua Pak. Karena juga Oke, kami kan 24 jam di sekolah Pak. Mungkin kalau pembelajaran nggak menarik, anak-anak itu juga sering banyak yang pulang Pak, seperti itu Pak. ya. Berarti bisa kita simpulkan bentuk dukungannya adalah pemberian izin Pak ya, izin melaksanakan kegiatan ya. Betul Pak. Oke, uh, oke Pak Happy, kita sudah sampai di akhir perbincangan kita nih Pak. Tadi Pak Happy jelaskan ada masalah yang berhubungan dengan rendahnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Pak Happy kemudian jabarkan lagi kira-kira penyebabnya apa. Menurut Pak Happy tadi adalah karena memang belum pernah dilakukan ini ya pengimbasan atau diseminasi dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kemudian didukung oleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga memberikan dukungan dengan cara memberikan izin pelaksanaan kegiatan. Kalau begitu berarti nanti kepala sekolah akan mengatur bagaimana pelaksanaannya misalnya di hari apa dan di hari apa. Seperti itu Pak Happy ya. Oke, menarik. Gimana Pak Happy? Ada lagi yang ingin Pak Happy sampaikan karena saya lihat Pak Happy ini luar biasa sekali bisa menemukan ide yang brilian seperti ini. Gimana Pak? Oke, mungkin terima kasih Pak Obi. Tadi Pak Obi luar biasa sudah menggali apa yang akan terpikirkan gitu loh Pak. Ini kan diseminasi kan masih mau jalan seperti itu Pak. Jadi memang saya jadi punya target Pak. Jadi target saya ya tahun tahun depan atau semester 2 semua sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Berarti Pak Happy puas ya? Gimana Oke. Pak? Puas Iya. dengan perbincangan kita hari ini? Puas dan saya jadi agak mikir Pak. Jadi saya nanti harus ketemu kepala sekolah dan lain-lain untuk melaksanakan gitu Pak. Untuk koordinasi kita kapan berkumpul, terus kita kapan diseminasi, terus kita kapan membuat
jadwal untuk mengawal teman-teman agar semuanya satu visi untuk Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. ya. Saya doakan semoga lancar Pak Happy ya atas rencana-rencananya nanti. Demikian Bu Nasta sedikit perbincangan kita mengenai perencanaan Pak Happy untuk kurang lebih 3 bulan ke depan untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Saya kembalikan ke supervisor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Obi dan Pak Happy. Oke, saya kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Obi ya. Oke, bagaimana nih menurut Bapak menilai diri sendiri dalam kompetensi yang tadi Bapak sudah lakukan? Iya, saya merasa sedikit ini Bu ya, sedikit ada perkembangan karena saya sangat mudah menemukan kata kunci dari Pak Happy. Jadi mungkin karena tergantung coachnya juga ya. Jadi ketika dia bisa menangkap pertanyaan dan menjawab sesuai pertanyaan, itu juga kita bisa gampang untuk menangkap kata kuncinya. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan dalam pertanyaan tadi, saya rasa ada beberapa yang sudah tembakannya udah pas gitu Bu. Jadi Bapak sudah bisa ini ya menggali pertanyaan dari pertanyaan ya. Kemudian sudah memunculkan kata-kata kunci yang berbobot dari pertanyaan tadi. Oke, menurut Bapak nih, range dari nilai 1 sampai dengan 10, menurut Bapak, Bapak sendiri akan memberikan nilai kepada diri Bapak nilai berapa? Baik, ini agak berat ya. Tapi mohon nanti Bu Nasta bisa ini ya, bisa memberikan penguatan ya. Saya merasa bahwa saya masih ada di level ya 80, 85. Saya harus banyak belajar lagi sebenarnya. Oke, 80 dengan 85. Target yang dengan nilai 80 dengan 85. Menurut Bapak itu sudah suatu capaian yang maksimal atau bagaimana? Kalau maksimal belum, tapi kalau peningkatan iya. Jadi saya merasa ada peningkatan dari sebelumnya. Oke, terima kasih Pak. Oke, apa yang membuat Bapak ini mengamati, sebentar ya, saat saya tadi mengamati Bapak tadi saat melakukan ini ya beberapa kali pertanyaan kepada Pak Happy. Nah, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, tapi ada beberapa yang tadi seperti memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang di awalnya mungkin ada yang bisa untuk memancing, tetapi tadi diawali dengan langsung ya, pertanyaan yang langsung. Tetapi di situ saya sudah melihat hal-hal yang sudah Bapak bisa kembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak sempat ragukan kalau Bapak tidak bisa untuk mencari kata kunci yang kurang berbobot ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayang yang Bapak lakukan untuk meningkatkan performa pada yang sudah Bapak tadi lakukan? Iya, yang terbayang di pikiran saya harus banyak-banyak mencermati jawaban peserta kata demi kata. Jadi disitulah saya merasa bahwa untuk menemukan kata kunci, kita harus sangat-sangat mendengarkan dengan seksama bagaimana peserta atau coach kita itu menjawab, sehingga dari pendengaran yang baik itu nanti akan muncul Bu kata kunci. Karena kan kalau kita mau nanya lagi perlu yang namanya itu tadi kata kunci tadi. Seperti itu Ibu Nasta. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, apa yang Bapak dapat simpulkan nih dari proses yang sudah kita lalui? Mulai Ya. dari
apa yang tadi Ini terkait kompetensi saya atau dari coach saya juga kompetensi atau Bapak. saya kompetensi saya aja. Baik, kesimpulan saya hari ini adalah uh, practice makes perfect. Jadi semakin kita banyak latihan, semakin kita bisa banyak dapat ilham. Jadi apa yang saya lakukan hari ini adalah bagian dari proses saya mencari kesempurnaan, terlalu ini ya kata-katanya ya. Proses saya untuk mencari uh, kompetensi, biar saya ini bisa menjadi seorang coach yang lebih berkompeten gitu. Saya merasa kesimpulannya adalah ada peningkatan dari proses yang saya alami hari ini. Meskipun saya belum puas, saya akan terus belajar dan saya butuh penguatan dari teman-teman dan orang-orang seperti Ibu Nasta sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah ini ya melakukan sesi ini. Kemudian menurut Bapak nanti Bapak sendiri ingin melakukan maksudnya belajar untuk menggali kata-kata kunci, belajar untuk menciptakan kata-kata kunci itu dari siapa saja menurut Bapak? Oh ya, bisa diulang saya nih. Pertanyaannya, menurut Bapak nanti Bapak kan mau mengelatih lagi ya, membuat pertanyaan yang terbuka. Kemudian Bapak membutuhkan peran siapa saja nih? Ya, peran koci. Peran koci yang utama menurut saya peran koci, karena yang kita hadapi langsung adalah peserta kita atau coach kita. Jadi pada saat dia mampu menjawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan, itu sebenarnya kita mudah menemukan kata kunci. Kalau menurut saya, juga kita perlu banyak-banyak membaca bagaimana proses coach itu yang sudah berhasil dilakukan oleh teman-teman. Ya, gitu. Oke. Terima kasih ya Pak, sangat menarik sekali nih dari sesi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.